Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, rapikan dulu tempat duduknya. Siapkan buku dan alat tulis. Silakan ketua, siapkan temannya. Kita berdoa dulu. Istain ayat doa. Ibu ambil presensi dulu ya. Aziza, Dara Mustika, Deva, Farel. Ada satu teman kita yang lagi sakit, mudah-mudahan kita doakan semoga teman kita segera kembali ke sekolah ya. Siapa yang masih ingat materi yang sudah kita bahas minggu kemarin? Oke, ya silakan cek aja. Kemarin kita membahas tentang kerajaan Kutai, Kalingga, dan Tarumanegara. Iya, ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Kalingga, dan kerajaan Tarumanegara. Nah, kalau kita bahas kerajaan Kalingga, siapa yang masih ingat apa informasi yang bisa kita peroleh dari kerajaan Kalingga? Silakan. Kerajaan Kalingga itu kan kerajaannya dipimpin oleh seorang ratu yang Iya. Ratu Sima, ratu yang adil, tegas, dan bijaksana. Iya, Ratu Sima yang adil dan bijaksana. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang analisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya masa kerajaan Hindu-Buddha, serta nanti menunjukkan bukti-bukti, contoh ya, bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita, ya melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, kemudian menggunakan model pembelajaran, problem based learning, dan melalui studi literatur, nanti diharapkan Anda mampu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, sosial budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Nah, manfaat yang kita mempelajari tentang apa sih Bu? Manfaatnya kita mempelajari kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, dan kerajaan Kediri ini ada. Adapun nanti kita bisa meneladani sikap tokoh kepemimpinan, baik itu nanti Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya, kemudian ada dari kerajaan Mataram kuno, kemudian juga dari kerajaan Kediri. Ya, materi pembelajaran sudah jelas, ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram kuno, dan kerajaan Kediri. Nanti kita akan melihat bagaimana di mana letak geografis, kemudian bagaimana sistem pemerintahan, sosial budaya dari kerajaan tersebut. Adapun penilaian yang akan Ibu lakukan, yang pertama ada kompetensi kognitif, pengetahuan Anda nanti dalam bentuk ya tertulis dan penugasan, di mana nanti Ibu akan berikan lembar LKPD kepada Anda. Ada LKPD dalam bentuk berkelompok, ada dalam bentuk pribadi. Jadi Anda berkelompok, nanti Ibu akan menayangkan beberapa video pembelajaran kita. Silakan nanti Anda amati, ya pahami video yang akan kita. Informasi apa yang sudah Anda peroleh dari video tadi? Oke, silakan. Kita sudah bahas ya. Ya, Farah. Ya. Informasi yang saya dapat peroleh dari video tadi, jadi pada masa keemasan Sriwijaya seringkali menjadi acuan bagi penggerak nasionalisme untuk menggambarkan kerajaan Nusantara di masa lalu. Ya. Jadi bagaimana nanti kita melihat kehidupan politiknya, sosial ekonomi, dan apa peranan dari Selat Melaka terhadap perkembangan kerajaan Sriwijaya. Terima kasih Farel. Kita
kita berikan aplaus untuk Farah ya. Dari yang video kita lihat tadi, dapat diketahui bahwa Kerajaan Mataram kuno telah beberapa kali memindahkan pusat pemerintahannya. Iya. Hal itu tentu saja dilakukan bukan tanpa sebab. Iya. Lalu bagaimana dengan kehidupan politik pada saat masa Kerajaan Mataram kuno? Iya, jadi kita akan melihat pusat pemerintahan Kerajaan Mataram ini sering berpindah ya, pindah tempat ya. Ini ada faktor penyebabnya. Jadi kita akan melihat bagaimana apa sih faktor penyebabnya. Kemudian kita melihat kehidupan politik dari Kerajaan Mataram kuno. Silakan Ananda duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan. Silakan duduk berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Akan berikan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 2. Silakan Anda. Ini lebih. Yang akan dipresentasikan hasil kerjanya. Kemudian kita akan ada tanya jawab diskusi ya. Oke, silakan Anda bekerja. Kalau ada kesulitan, ada hal yang tidak bisa dipahami, boleh ditukan Ibu. Ya, bisa tuh. Itu bukan sosial ekonomi. Silakan disalin ke KPD. Ya. Ya, itu pembahasan Anda ya. Apa saja pembahasannya? Kehidupan politik, kemudian iya. Kalau sudah dapat dari sini, nanti tuangkan ke KPD-nya. Apa boleh nanti Anda masukkan ke sini. Nanti kan ada. Ya, silakan. Kenapa gini? Bekerja ya, Ibu amati ya Nanda ya. Ibu lihat di sini ada kerjasama atau sendiri saja temannya atau kasihan seperti itu. Ya. Nah, nanti saya tahu ya siapa yang akan tampil, siapa yang akan menjawab nanti pertanyaan dari temannya. Yang moderator siapa? Oh iya, oke, sudah ya. Kelompok 4 sudah selesai. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian nanti kelompok 2, 3, dan 4 ya mendengarkan, menyimak kira-kira informasi apa yang diperoleh. Kemudian kalau seandainya ada yang tidak bisa dipahami, silakan nanti pada sesi tanya jawabnya boleh ajukan pertanyaan. Dan kemudian nanti dijawab oleh kelompok 1. Dari hasil jawabannya itu mungkin saja nanti ada yang kurang atau ada yang ingin menambahkan, nanti dipersilakan kepada kelompok yang lain menanggapi apakah itu memberikan tambahan atau nanti menyanggah dari hasil yang sudah diberikan oleh kelompok 1. Selamat pagi kepada Ibu Jasnidawati dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas ini. Selanjutnya penyampaian materi yang akan saya persilakan kepada Ummu Salamah. Kepada Ummu Salamah dipersilakan. Baiklah, saya Ummu Salamah akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapuntes Hyang Sari Jayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Buddha ini bahkan sempat menjadi simbol kebesaran Sumatera pada masa lampau. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya yang penting adalah prasasti. Prasasti itu ditulis dengan huruf Pallawa. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dilakukan dalam 2 sesi. Setiap sesi kami buka 1 pertanyaan. Selama proses diskusi berlangsung, teman-teman diharapkan tenang. Baiklah, ada yang mengajukan pertanyaan? Sebutkan kelompok berapa dan siapa namanya, biar jelas nanti Farel. Tulis ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Naila Gaffa Alicia. Saya perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang
Iya. Nah, Ibu ulangi ya. Kamar dari Naila katanya, apa yang dimaksud dengan kerajaan maritim dan mengapa kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan bercorak maritim? Nah, jadi kan ya kelompok 4, kelompok 3, pertanyaan dari kelompok 2. Nanti jawabannya bisa Nana tambah. Ya, boleh. Kelompok lain Nana tambah. Kami dari kelompok 2 dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan kerajaan maritim dan mengapa kerajaan Sriwijaya disebut dengan kerajaan maritim? Kerajaan maritim merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang ekonominya bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya ini menguasai perdagangan nasional maupun internasional di kawasan perairan Asia Tenggara. Dengan perdagangan menjadi mata pencarian pokok penduduknya. Itulah mengapa kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 2 sudah bisa dipahami? Apakah kelompok lain ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Berarti ada tambahan sepertinya. Ada tambahan nggak dari kelompok lain? Saya Bu. Habibie, silakan. Ini ada tambahan dari kelompok 3. Iya. Akan memberikan beberapa penambahan yang telah dijawab oleh dari kelompok 2. Kerajaan maritim merujuk pada kerajaan-kerajaan yang ekonominya bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Ciri-ciri kerajaan maritim adalah letaknya di lembah sungai atau pesisir pantai dan kegiatan ekonominya berdasarkan perdagangan serta kelautan. Mengapa kerajaan Sriwijaya disebut sebagai maritim? Itu karena beberapa alasan, yaitu yang letaknya di tepi sungai terpanjang dan mengenal teknologi pembuatan perahu. Kemudian kerajaan Sriwijaya juga mengandalkan perdagangan dalam perekonomian. Mereka juga memiliki angkatan laut yang kuat. Lalu apa saja unsur-unsur yang harus dikuasai agar sebuah kerajaan mampu menjadi kerajaan maritim? Ya. Itu ada 2, yaitu memiliki armada laut yang kuat dan memiliki keahlian navigasi. Iya. Baiklah, itu adalah sedikit penambahan dari kelompok 3 kepada kelompok 1. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk Laura yang telah berusaha mengatakan jawaban dari kelompok 2 ya. Luar biasa penjelasan dari Laura tentang mengapa kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim. Selain berdekatan dengan Selat Malaka, Sriwijaya juga memiliki armada laut yang kuat. Oke, kita beri aplaus lagi untuk kelompok 1 ya, yang telah menjelaskan bagaimana letak geografis dari kerajaan Sriwijaya, kemudian kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dari kerajaan Sriwijaya. Iya, mantap ya. Oke, terima kasih juga kepada Laura beberapa kali telah memberikan tambahan jawaban untuk kelompok-kelompok yang sudah tampil tadi. Nanti Ibu ada LKPD mandiri. Ibu akan bagikan LKPD-nya sebentar. Ya, ini LKPD mandiri. Silakan Anda isi nanti sebentar ya. Bagikan dulu. Ini adalah tadi yang kelompok. Ini yang mandiri. Melihat seberapa mampu Anda menyimak informasi yang telah disampaikan. Silakan tuliskan nama. Untuk diskusi kelompok hari ini, untuk kelompok yang terbaik ya, hari ini kita berikan kepada kelompok 3. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, yang lain juga luar biasa hari ini. Untuk kelompok 3 hari ini ya the best ya. Silakan juga simak ada modul yang diberikan di WA group ya. Itu untuk mengisi LKPD mandirinya. Ya. Nah, ini kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Melayu kuno yang berada di Pulau Sumatera, yang merupakan kerajaan bercorak maritim. Ini didukung karena faktor geografisnya yang berdekatan dengan Selat Malaka. Nah, Sriwijaya yaitu
Sri yang berarti bercahaya, Wijaya berarti kemenangan. Nah, Sriwijaya ini ya merupakan kerajaan terbesar di Asia Tenggara, bercorak Hindu dan Buddha, tapi mayoritas adalah agama Buddha. Bahkan menjadi pusat pendidikan pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, kerajaan Sriwijaya ini juga disebut sebagai salah satu faktor nanti ya pendorong lahirnya nasionalisme. Karena apa? Mengingat kejayaan pada masa lampau, kerajaan Sriwijaya berpengaruh besar terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Juga sebagai pemicu lahirnya nasionalisme. Kemudian apa? Ya, untuk kerajaan Mataram kuno, kita ketahui tadi Mataram kuno itu kerajaan bercorak Hindu-Buddha juga, kemudian lebih kepada agraris. Ini juga didukung oleh faktor geografis karena berdekatan dengan beberapa sungai, salah satunya ada Sungai Bengawan Solo, sehingga mendukung sektor pertanian. Nah, beberapa kali kerajaan Mataram kuno ini berpindah pusat pemerintahan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor ekonomi, kemudian juga faktor politik, dan juga adanya bencana alam seperti letusan gunung berapi. Nah, kemudian kerajaan Kediri, ya kita melihat kerajaan Kediri itu terjadi konflik, ya perang saudara di antara perebutan kekuasaan, ya antara pewaris kerajaan itu sendiri, sehingga merasa ingin berhak atas tahta keturunan dari kerajaan Kediri itu sendiri, sehingga nanti mengantarkan kerajaan Kediri pada masa keruntuhannya, ya masa keruntuhannya. Nanti pada akhirnya kerajaan Kediri ditaklukkan oleh Ken Arok yang berasal dari Tumapel. Ya, Tumapel itu sendiri adalah daerah bawahan dari kerajaan Kediri. Silakan isi dulu KPD yang secara individu tadi. Bu kasih waktu 5 menit ya, kan singkat dulu 5 menit. Selesai. Selesai ya? Sudah? Nah, memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, silakan. Dari materi yang kita sampaikan dan diskusikan hari ini, yang dapat saya simpulkan yaitu hari ini kita pelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, yaitu yang pertama kerajaan Sriwijaya, yang mana kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang pusatnya terletak di Palembang. Kemudian bagaimana pembelajaran kita hari ini, Nanda? Bagaimana? Coba. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menurut ya? Menyenangkan. Iya. Ya, apa saja yang Anda peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Nilai apa saja yang Anda peroleh? Nilai-nilai kita, kalau kita bisa nilai-nilai toleransi kepada para umat yang berbeda agama. Ini ada penilaian diri, silakan nanti diisi ya. Materi kita minggu depan itu kita akan membahas tentang kerajaan Singosari. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya penyampaian teman-teman dan ibu sendiri, ibu mohon maaf, ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.